Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya dan telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amiruddin, Fakultas atau Prodi dari Tarbiyah, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah yang saya tempuh sekarang model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja, bahasan hari ini, bahasan yang pertama, poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Terus yang kedua, teori belajar konstruksivisme. Itu adalah pokok pembahasan kita, poin utama pembahasan hari ini. Lanjut. Apa sih itu teori behaviorisme dan teori konstruksivisme ya? Kita akan bahas dua teori ini. Yang pertama, teori behaviorisme. Apa sih itu teorinya? Pengertian dari teori behaviorisme atau yang biasa disebut behavioristik, yaitu salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Jadi teori ini berasumsi bahwa seorang guru atau seorang orang tua dapat membentuk sebuah anak didik sesuai dengan keinginannya. Gitu. Ya, ini pengertian dari teori behaviorisme. Terus terdapat tokoh-tokoh yang berpendapat tentang teori behaviorisme ini. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849-1936. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah seorang ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Gitu. Jadi individu dapat dikendalikan dengan nalurinya sendiri untuk mendapatkan respon yang diinginkan oleh siswanya. Begitu menurut Ivan Petrovich Pavlov. Terus yang kedua, tokoh yang kedua yakni Edward Thorndike tahun 1874-1949. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Jadi menurut Edward ya, di dalam teori behaviorisme ini beliau menemukan beberapa hukum, yaitu hukum kesiapan. Jadi seorang murid harus memiliki kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Jadi seorang siswa itu harus siap untuk menempuh latihan. Maksudnya kesiapan dan latihan ini kesiapan untuk belajar dan belajarnya. Dan hukum akibat. Hukum akibat ini dimaksudkan dari hasil dari pembelajaran atau latihan tersebut. Terus yang ketiga itu ada John B. Watson. Menurut Watson, ya, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus
pengganti. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. Ya. Jadi menurut beliau, ya, teori behaviorisme ini adalah suatu respon bersyarat. Terus yang keempat, Clark Hull. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clark Hull, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Jadi, menurut beliau ini seseorang ya berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi diri saya sendiri berfungsi untuk menjaga kelangsungan diri saya sendiri. Oleh karena itu dalam teori ini behaviorisme yang dikatakan oleh Clark Hull ini adalah kebutuhan biologis, kebutuhan yang memang harus ada ya, dan pemuasan kebutuhan biologis dan pemuasan atau kecukupan dalam memenuhi kehidupannya sendiri. Itu menurut beliau. Lanjut ke contoh teori behaviorisme. Yang pertama, adanya pendisiplinan yang dilakukan terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Ya. Kalau di sekolah biasanya ada hukuman bagi siswa didik yang tidak mengerjakan PR, atau kalau di rumah seperti orang tua itu memberikan konsekuensi terhadap anaknya ya, peserta didik atau anak ya, apabila dia tidak selesai mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, atau yang biasanya disebut PR itu ya. Terus yang kedua, adanya sanksi yang diberikan pada seorang karyawan, baik itu berupa teguran atau bahkan surat peringatan ya. Sebaliknya kalau misalkan di kantor ataupun pekerjaan, seorang bos apabila mendapati karyawannya itu tidak disiplin ataupun melanggar sesuatu, maka bos itu harus memberikan teguran yang berupa seperti teguran dari perkataan ataupun tindakan ataupun yang lain, dan memberikan surat peringatan seperti surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 begitu. Agar apa? Agar dapat menimbulkan efek jera ataupun bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Terus yang ketiga, ini adanya penertiban dari peringatan ya, berupa surat tilang dari polisi terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Ini seperti kita di jalanan, sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar, yang bisa kita ambil dari kehidupan kita masing-masing. Salah satunya misalkan ada satu masyarakat ataupun warga yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah ataupun yang lain, seperti tidak memakai helm, sepeda motornya tidak berspion ataupun tidak berSIM, tidak mempunyai SIM. Itu seorang polisi itu wajib menilang gitu ya. Wajib memberikan hukuman atau memberikan denda kepada pengguna motor tersebut atau pengguna mobil atau lain sebagainya. Ya. Terus kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni teori konstruktivisme. Apa sih teori ini? Ya. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi teori ini menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari, memberikan suatu hal atau memberikan suatu kesimpulan, suatu inti dari pembelajaran yang telah dipelajari. Begitu. Konsepnya yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Terus yang kedua, dalam konteks pembelajaran,
pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Terus yang ketiga, pentingnya membina berpengetahuan ya, secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Terus yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Jadi pemahaman ini ya dari informasi baru dengan apa yang kita sudah pelajari atau apa yang sudah ada yang kita tangkap, seorang siswa didik tangkap itu harus dibandingkan apakah sesuai atau tidak gitu. Terus tokoh-tokoh dari teori konstruktivisme, yang pertama John Dewey ya. Dewey juga menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada abstrak ya. Menurut beliau, dia dari teori ini beliau mengatakan bahwa di sekolah pembelajaran di sekolah itu harus memiliki manfaat yang lebih daripada hal-hal yang abstrak begitu, atau yang tidak jelas ataupun yang umum atau tidak rinci begitu ya. Itu abstrak namanya. Terus Jean Piaget ya, Piaget mengatakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan ya dari kegiatan atau tindakan seseorang. Gitu. Terus menurut Jerome Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik, berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya. Jadi menurut Jerome Bruner ini, bahwa seorang manusia itu harus memiliki citra atau memiliki pemikiran sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Karena manusia dengan sendirinya memberikan hasil yang baik. Seperti kata-kata mutiara, awal yang baik itu berasal dari diri sendiri. Nah, mungkin seperti itu menurut beliau ya. Terus selanjutnya contoh-contoh dari teori konstruktivisme ya. Yang pertama, pelajar didorong menjadi subjek yang aktif mengelola informasi yang diperoleh ya. Seorang pelajar dituntut untuk menjadi seseorang yang bisa mencari informasi yang mengelola informasi yang sudah ada ya. Seorang pelajar dididik atau dilatih untuk mengelola informasi yang sudah didapatkan. Terus yang kedua, proses belajar berlangsung berkelanjutan dan terus membangun ilmu dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi proses belajar di kelas itu tidak selalu monoton, tetapi berkelanjutan ataupun bersiklus, beritme lah. Dari awal bab 1, bab 2, terus ke bab 3 itu tidak selalu pembahasan yang sama, atau tidak terlalu ke metode ataupun media yang sama begitu, karena berpengaruh besar. Terus yang terakhir, pelajar didorong melakukan elaborasi, yakni tindak lanjut dari perpaduan pengetahuan yang sudah ia terima sebelumnya. Jadi yang terakhir, pelajar ini didorong untuk menindaklanjuti dari perpaduan pengetahuan yang sudah ada. Jadi seorang murid dituntut untuk melakukan sesuatu yang menurutnya itu berkelanjutan dari apa yang dia pelajari dengan apa yang sekarang dia alami begitu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir ataupun kata-kata yang kurang tepat, mohon untuk dikritik dan sarannya.
Dari saya, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.